I'm okay. I'm fine. Kincana. Kincana. Teng neng 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 neng. Ku menahan rasa sakit. Rasa sakit. Few moments later. Selamat pagi teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi berkaitan dengan jurnal umum dan buku besar. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk kepada pembahasan latihan soal, di sini kita perlu memahami apa itu jurnal umum. Jadi, teman-teman, jurnal umum merupakan sebuah jurnal yang dimanfaatkan untuk pencatatan berbagai transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Secara sederhana, jurnal umum ini identik dengan buku harian, di mana dipergunakan untuk mencatat setiap transaksi debit ataupun kredit yang terjadi dalam waktu tertentu. Nah, teman-teman, karena kita sudah mengetahui secara umum berkaitan dengan buku besar, berkaitan dengan jurnal umum, kita juga perlu memahami dalam pembuatan jurnal umum memiliki dua poin penting yang harus kita ingat. Nah, yang pertama, harta bertambah harus diisi di kolom debit. Nah, jika harta berkurang, maka harus diisi di kolom kredit. Mengapa demikian? Karena bila harta kita bertambah, itu merupakan sebuah pemasukan yang dimana debit yang merupakan keuntungan yang kita dapat dari usaha yang kita jalani. Nah, jika harta kita berkurang, maka itu merupakan kerugian, maka harus diisi di kolom kredit. Nah, lalu kewajiban dengan harta. Nah, perbedaan dan kewajiban dengan harta bertambah dengan kewajiban bertambah. Nah, karena kalau kita kewajiban bertambah, kewajiban kita akan bertambah, maka diisi di kredit. Nah, mengapa demikian? Karena bila kewajiban bertambah, sesuatu usaha yang kita lakukan banyak melakukan pengeluaran. Nah, lalu jika kewajiban kita berkurang, maka harus diisi di kolom debit. Mengapa demikian? Karena pengeluaran kita dari hasil usaha kita sedikit dibandingkan dengan pemasukan yang kita dapatkan. Nah, itu yang mengapa harta bertambah dengan kewajiban bertambah itu memiliki perbedaan. Lalu, poin penting yang kedua, dalam jurnal umum, akun modal akan muncul jika transaksi tentang penyetoran modal saja. Nah, teman-teman, karena kita sudah mengetahui dua poin penting yang perlu diingat dalam pembuatan jurnal umum, kita langsung masuk saja ke latihan soal berikut ini. Berikut transaksi pada sebuah perusahaan jasa Taylor Tasya selama bulan Maret 2021. Tanggal 2 Maret, diterima penyetoran modal dari Ibu Tasya sebagai pemilik perusahaan berupa uang tunai sebesar 45 juta dan gedung senilai 100 juta. Nah, di sini teman-teman, beberapa transaksi dari perusahaan Taylor Jasa selama bulan Maret 2021. Tanggal 2 Maret diterima penyetoran modal dari Ibu Tasya sebagai pemilik perusahaan berupa uang tunai sebesar 45 juta dan gedung senilai 100 juta. Kas bertambah sekitar 45 juta rupiah dan gedung bertambah senilai 100 juta rupiah. Nah, di sini kenapa kas dan gedung itu masuk ke modal? Karena ini merupakan modal awal dari sebuah perusahaan jasa Taylor Jasa, sehingga 45 juta ditambah dengan 100 juta. Nah, kita masuk ke transaksi pada tanggal 4 Maret. Dibeli peralatan seharga 8 juta yang dibayar 700.000, sisanya dibayar kemudian. Nah, dari pernyataan ini teman-teman dapat kita lihat bahwa terjadi transaksi antara tanggal 4 Maret ini di mana pembelian peralatan seharga 8 juta
dan hanya dibayar 700.000. Nah, jadi di sini kesimpulannya utang bertambah, kas berkurang 700.000 dan peralatan bertambah 8 juta. Nah, tanggal 5 Maret dibeli perlengkapan seharga 800, dibayar tunai. Jadi di sini perlengkapan bertambah seharga 800 dan kas berkurang seharga 800. Tanggal 7 Maret diselesaikan jasa jahit pelanggan dengan biaya 1.500.000 yang dibayar 300.000, sisanya dibayar kemudian. Nah, di sini jadi 300.000-nya itu masuk ke kas karena menambah karena mendapatkan uang. Nah, sisanya dibayar kemudian. Nah, jadi di sini piutangnya bertambah senilai 1.200.000. Nah, karena kita sudah melakukan 4 transaksi dalam tanggal 2, 4, 5, dan 7, berikutnya kita perlu melakukan cek saldo, di mana kita menghitung antara jumlah dari beberapa akun-akun di atas. Yang pertama, kita hanya perlu menjumlahkan dari akun-akun di atas. Misalnya dari kas, jumlahkan seluruh transaksi yang dilakukan pada akun kas. Begitupun gedung, akun peralatan, akun piutang, akun perlengkapan, akun modal, dan akun utang. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita masuk kepada materi jurnal umum karena kita sudah mengetahui secara umum mengenai persamaan akuntansi. Nah, karena kita sudah mengetahui jika harta bertambah isi di debit dan jika harta berkurang maka isi di kredit. Karena di sini kita sudah lihat harta bertambah, kas isi di debit senilai 45 juta dan gedung isi di debit juga senilai 100 juta. Nah, di sini karena merupakan akun transaksi modal, maka harus ditulis dengan keterangan seperti yang tulis di atas, penyetoran modal. Karena kewajibannya bukan berkurang tapi merupakan modal awal, maka di sini kita tulis penyetoran modalnya itu isi di kredit. Nah, teman-teman, begitu pula dengan transaksi pada tanggal 4 bulan 3. Nah, peralatan merupakan akun harta. Karena peralatan bertambah, maka isi di debit. Kas berkurang, maka kas merupakan harta, maka karena harta berkurang, maka harus isi di kredit. Ingat pada konsep umum, jika harta berkurang, isi di kredit, dan jika harta bertambah, isi di debit. Lalu teman-teman, kita masuk kepada transaksi pada tanggal 5 bulan 3. Nah, di sini perlengkapan bertambah isi di debit. Karena debit perlengkapan bertambah itu merupakan sebuah debit. Nah, di sini kas berkurang, kas merupakan bagian dari harta, maka kas jika berkurang isi di kredit. Masih ingat dengan konsep awal. Lalu kita masuk pada transaksi tanggal 8 bulan 3. Nah, di sini akun kas bertambah, maka harus isi di debit, dan piutang bertambah isi di debit. Piutang merupakan bagian dari harta. Lalu pendapatan jasa. Nah, kenapa ditulis pendapatan jasa? Karena ingat pada konsep dan hal yang penting dalam pembuatan jurnal umum, akun modal tidak boleh ditulis dengan modal saja, tetapi harus ditulis dengan keterangan. Lanjut pada transaksi tanggal 9 bulan 3. Nah, kas di sini bertambah, maka harus diisi di debit. Karena piutang berkurang, maka harus diisi di kredit. Begitu pula tanggal 11 sampai tanggal 12. Nah, tanggal 11 kas bertambah, isi di debit 4 juta dan Nah, karena utang bertambah, maka isi di kredit. Utang dan modal merupakan suatu kewajiban
dan bukan harta. Lalu kita masuk ke tanggal 13 bulan 3. Nah, kas di sini bertambah 1.600.000. Nah, karena pada tanggal 13 diterima pembayaran dari 2 orang pelanggan atas jasa Said yang sudah dibuat pada tanggal 8 Maret, maka di sini piutang berkurang. Karena piutang berkurang, piutang merupakan bagian dari harta. Nah, karena piutang berkurang, maka isi di kredit. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita masuk saja ke transaksi pada tanggal 24. Nah, di sini terjadi biaya listrik dan air sebesar 200. Nah, jadi karena biaya listrik dan air memotong kas, jadi di sini kasnya berkurang. Karena kas berkurang, maka harus diisi di kolom kredit. Nah, karena kita sudah membahas mengenai jurnal umum, kita masuk kepada buku besar. Nah, teman-teman, buku besar adalah buku yang berisi kumpulan akun-akun perkiraan atau terkait dengan pencatatan transaksi keuangan yang menginisialkan suatu pembantu yang berisi semua daftar perubahan laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar merupakan dasar pembuatan laporan neraca dan laporan laba rugi. Nah, teman-teman, karena kita sudah membahas mengenai pengertian buku besar, kita juga perlu memahami langkah-langkah dan hal yang penting dalam pembuatan buku besar. Nah, pertama, langkah-langkah memposting dari jurnal umum. Tulis nama akun yang bersumber dari jurnal umum sebagai maksud buku besar. Nah, yang kedua, pincakan akun dari jurnal umum ke buku besar sesuai dengan judul buku besar yang sesuai dengan letak debit dan kredit. Yang berikut, judul buku besar dan selesaikan dengan yang berikut, catatlah tanggal transaksi sesuai tanggal yang tertera dalam jurnal umum. Yang keempat, catatlah halaman jurnal dalam kolom ref. Nah, teman-teman, karena kita sudah membahas mengenai langkah-langkah memposting jurnal umum, kita masuk kepada contoh soal buku besar dan kolom pembuatan buku besar. Nah, dalam kolom pembuatan buku besar itu bisa dikategorikan 3 kolom maupun 4 kolom. Di sini, teman-teman, di sini kita sudah melihat perubahan besar antara buku besar dengan jurnal umum. Di sini keterangannya itu ditulis di depan, sedangkan di jurnal umum tidak dituliskan keterangan. Nah, di sini kita sudah melihat dari akun kas. Nah, buku besar yang kita tulis di sini dari akun kas, jadi buku besar kas. Buku besar yang dibuat harus berdasarkan akun yang kita sudah buat di jurnal umum. Nah, karena di jurnal umum kita sudah membuat pembagian debit kredit, nah di buku besar hanya kita buat begini, kita hanya melanjutkan dari jurnal umum. Di sini sudah ada pembagian debit kredit, hanya jika debit ketemu kredit harus dikurangkan. Nah, berbeda dengan debit ketemu debit harus ditambah. Begitu juga kredit ketemu kredit harus tambah. Jika debit ketemu kredit, maka harus dikurangkan. Nah, jika hasil dari pengurangan itu lebih besar debit ataupun lebih besar kredit, maka harus diisi di akun debit, dan bila akunnya lebih besar debit harus diisi di akun debit. Begitupun sebaliknya, bila lebih besar kredit harus diisi di akun kredit. Nah, cara pekerjaannya sama untuk cara pengerjaan buku besar gedung, buku besar peralatan, buku besar piutang ataupun buku besar lainnya. Di sini teman-teman bisa lihat beberapa pencatatan buku besar yang sudah saya buat. Untuk teman-teman lebih jelas dan memahami, teman-teman bisa lihat dari pertama buku besar kas, buku besar piutang, buku besar perlengkapan, buku besar gedung, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, karena teman-teman sudah mengerti dari jurnal umum sampai buku besar,
Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman mengerti dan dapat teman-teman pahami mengenai keterangan buku besar dan buku dan jurnal umum. Nah, satu soal. Nah, untuk menerapkan pemahaman teman-teman, kita lihat dari buku besar pelengkapan. Di sini terjadi transaksi pada tanggal 5 bulan 3. Keterangannya itu pembelian perlengkapan. Nah, di sini debitnya 800 karena tidak ada akun kredit di jurnal umum, maka tetap diisi di saldonya debit sejumlah 800.000. Nah, tanggal 19 bulan 3 juga terjadi penambahan di buku besar perlengkapan, di mana keterangannya dibeli perlengkapan dan di sini juga ditulis di kolom debit senilai 3 juta, sedangkan di kredit tidak ada. Nah, di sini kita lihat, jadi debit ketemu debit maka harus ditambah, jadi 800 ditambah 3 juta jadinya 3.800.000. Nah, teman-teman, karena teman-teman sudah mengerti dan memahami mengenai buku besar ini, kita selesaikan saja mengenai pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat teman-teman mengerti dan dapat memberi pengetahuan tambahan untuk teman-teman. Mohon maaf bila saya memberikan penjelasan yang kurang masuk dan kurang dimengerti oleh teman-teman. Nah,